المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وبركاته في الدارين آمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Dukiratin tutur an Syaqiq al-Balkhi saking Syekh Syaqiq al-Balkhi. Anhu ing satune Syekh Syaqiq al-Balkhi uqala dikosen Syekh Syaqiq al-Balkhi. An-nasu tawi menungso yaquluna iku padha ngucap sapa menungso salah satu aqwalin ing telu pira-pira ucapan. Faqad khala bulan teman-teman padha nulayani sapa an-nas ing aqwal fi a'malihim ing dalam pira-pira penggaweane an-nas. Jadi melanjutkan kitab yang kemarin. Kalau kemarin menceritakan tentang kisahnya Nabi Ayub yang menandakan tentang alamat-alamat ketika seorang manusia hendak menemui ajalnya. Sekarang ada cerita dari Syekh Syaqiq al-Balkhi. Syekh Syaqiq al-Balkhi itu adalah salah satu seorang tabi'in. Di sini Syekh Syaqiq al-Balkhi pernah berkata, manusia itu selalu berkata tentang tiga perkara. Tetapi manusia sendiri itulah yang melayani itu mengingkari janjinya sendiri. Yaquluna padha ngucap sapa an-nas nahnu abidullah wa hum ya'maluna 'amal al-akhbar. Manusia itu selalu berkata bahwa aku adalah hamba-Nya Allah. Tetapi secara realitas atau secara kenyataannya manusia itu selalu berbuat seakan-akan dia adalah seorang yang merdeka. Manusia selalu berbuat seakan-akan dia itu bukan seorang hamba dari Allah. Mereka selalu berkata bahwa aku adalah hamba-Nya Allah, Abdullah, ta'ala Abdullah, aku adalah hamba-Nya Allah. Bahkan ketika sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku itu murni karena Allah. Tetapi dalam kenyataan, dalam kehidupan, manusia sering lalai dalam janji tersebut. Mereka seakan-akan lupa bahwa mereka telah berkata bahwa aku adalah hamba-Nya Allah. Selanjutnya kebohongan yang dilakukan manusia adalah wa yaquluna inna Allaha kafilun bi arzaqina. Manusia selalu berkata bahwa rezekiku adalah tanggungan dari Allah. Tetapi wala tatma'inna qulubuhum illa fid dunya. Walaupun manusia itu selalu berkata bahwa rezeki adalah tanggungan dari Tuhan, adalah tanggungan dari Allah, tetapi hati mereka tidak bisa tenang kecuali dengan dunia. Sehingga mereka selalu mengumpulkan dunia untuk kenikmatan dirinya sendiri atau untuk ketenangan hatinya. Seakan-akan mereka melupakan ucapan mereka sendiri bahwa Allah adalah Zat yang memberikan rezeki kepada seluruh manusia. Kebohongan manusia yang selanjutnya adalah wa yaquluna la budda minal maut wa hum ya'maluna 'amalan la yahtaba. Dan manusia selalu berkata, aku adalah orang yang akan meninggal, aku adalah orang yang akan mati. Tetapi kenyataannya apa yang mereka lakukan, apa yang manusia lakukan adalah segala sesuatu amal, adalah semua amal yang seakan-akan mereka adalah orang yang tidak akan mati selamanya. Jadi mereka selalu mengatakan bahwa aku akan mati, aku akan meninggal. Tetapi mereka selalu berbuat seakan-akan mereka adalah manusia yang akan hidup selamanya. Wa hadza khilafu qaulihim. Dan semua ini adalah kebohongan yang diciptakan manusia. Begitu juga bahwa waqala Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam pernah berkata, ya ma'syarul hawariyin, wahai golongan hawariyin. Hawariyin itu adalah pengikut-pengikut Nabi Musa yang jumlahnya ada 12. Kalau maaf dalam agama Kristen itu mereka menyebutnya 12 murid Yesus. Tapi kalau orang Islam menyebutnya adalah hawariyun atau hawariyin, yaitu pengikut-pengikutnya Nabi Musa yang ada 12. Nabi Musa pernah menasihati kepada para pengikutnya, irdau bidani dunia ma'asalamatin. Hendaknya kalian meridhoi hinanya dunia kalian atau rendahnya kedudukan kalian
ma'asalamatin ma'asalamatin. Yang penting agama kalian itu dalam keadaan yang selamat. Jadi Nabi Isa menasihati para hawariyin, para pengikutnya adalah untuk selalu ridho walaupun kehidupan di dunia itu sedang hina. Yang penting kedudukan di agamanya mereka atau keselamatan agamanya mereka itu masih terjamin. Kama radiya ahli dunya bidani iddin ma'a salamatid dunya. Seperti halnya ketika ahli dunia atau orang yang mencintai dunia selalu ridho akan hinanya agama mereka hanya demi kepentingan dunianya mereka. Jadi perbedaan antara orang yang dinasihati oleh Nabi Isa dengan ahli dunia adalah jika orang yang beriman adalah orang yang lebih mementingkan agamanya tanpa melupakan dunianya. Tapi orang yang ahli dunia atau yang hubud dunia, cinta dunia, mereka jauh lebih mementingkan dunianya dan seakan-akan sudah melupakan agamanya. Wa fi ma'na dzalika qila, dan dalam hal ini ada seorang syair atau ulama yang memberikan syair, ar-rijalan bi'adad-dini qad qani'u. Aku melihat segolongan pemuda atau segolongan orang yang ridho atau yang rela-rela saja atau yang terima bahwa agama mereka itu sudah dalam keadaan rendah. Wa ma aqahum radu fil 'aisi bid-duni. Dan aku tidak pernah melihat ada seorang golongan yang ridho ketika hidupnya itu dalam keadaan di bawah. Wastaghni bid-din an dunyal mal an dunyal buluk kama istaghnal buluk bidunyahum an din. Dan ini nasihatnya dalam sebuah syair, dan hendaklah kalian lebih mementingkan agama kalian daripada dunia kalian. Dalam artian mementingkan dunia itu, mementingkan agama itu tanpa melupakan kepentingan dunia. Jadi seimbang antara dunia dan akhirat. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pun menganjurkan untuk seimbang antara dunianya. Man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kedudukan di dunia, maka hendaklah dia memiliki ilmu. Wa man arada al-akhirah, dan barang siapa yang menghendaki kedudukan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka dia juga harus memiliki ilmu. Wa man arada huma, dan barang siapa yang ingin memiliki kedudukan di dunia, baru di dunia atau di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka dia juga harus memiliki ilmu. Dan sahabat Ali, wa qala Ali radhiyallahu anhu, sahabat Ali itu pernah berkata, man jama'a sittah khisalin, barang siapa yang mengumpulkan 6 perkara, barang siapa yang melakukan 6 perkara ini, maka dia tidak perlu takut akan dari neraka, dan dia tidak perlu terlalu berharap akan surga, karena surga sudah dijamin oleh Allah. Yang pertama, man arafa Allah fa'ata'ah. Barang siapa yang pertama adalah orang yang tahu siapa Tuhannya, yang tahu siapa Allah, kemudian dia taat kepada Allah. Golongan yang kedua, wa arafa syaitana fa'asahu. Orang yang kenal dengan syaitan, orang yang mengetahui siapa itu syaitan, kemudian dia mengingkari perintah-perintah syaitan. Wa arafal haqqa fattaba'ahu, dan dia mengetahui segala perkara yang hak, segala perkara yang benar, kemudian dia melakukan perkara hak tersebut. Wa arafal batila fattaqahu, dan dia mengetahui segala sesuatu yang batil, kemudian dia menjauhi perkara tersebut. Wa arafat dunya farfaduha, dan orang yang mengetahui dunia tapi dia menjauhi, dalam artian menjauhi itu tidak meninggalkan, tapi hanya menyampingkan tali dalam posisi yang tidak terlalu jauh, masih tetap dicari, masih tetap diurus, tapi tidak selalu diprioritaskan. Wa arafal akhirah fatalabaha, dan orang yang mengetahui akhirat kemudian ia berusaha untuk mendapatkan hal tersebut. Itu adalah nasihat dari sahabat Ali. Kata sahabat Ali, barang siapa yang dapat melakukan 6 tersebut, maka dia tidak perlu takut akan dunia, maka dia tidak perlu takut akan perkara
Niatkanlah semoga kita dapat melakukan segala nasihat yang diberikan oleh Syekh Zainuddin Al-Mahibari ini dalam kitab Irsyadul Ibad, dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selamat fi din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.